Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Liliana. Di sini saya akan mm, membuat suatu codingan yang membahas tentang OOP, yaitu kelas, objek, atribut, dan selanjutnya nanti akan disusul dengan program-program yang lainnya. Pertama, kita buka dulu NetBeans. Kemudian kita kita buat file baru. Kemudian next. Nah, kita namakan sebagai tugas OOP karena kita membahas tentang objek ya. Tugas Dinda aja ya guys. Dan finish. Nah, sebelum kita mulai, kita hapus dulu komen-komennya di sini. Nah, kita akan mulai dari pembahasan tentang kelas. Kelas itu merupakan struktur dasar dari PBO yang merupakan rancangan dari suatu objek. Kemudian kelas ini adalah gambaran umum dari suatu objek. Setelah kelas itu kita bahas tentang objek. Objek itu merupakan representasi dari kelas atau bentuk nyata dari kelas. Setelah itu selanjutnya kita buat atribut. Atribut itu merupakan karakteristik dari suatu kelas. Nah, kita mulai saja. Kita buat codingan kelas. Nah, kita mulai ya guys. Kita awalnya dari kelas. Kelas kita itu namanya handphone. Buka kurung kurawal. Kemudian tipe data yang kita gunakan string. String ini sebagai atribut ya guys. Atribut. Stringnya atribut merek, kita buat atribut merek. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian setelah itu kita buat itunya, objeknya guys, objeknya di sini. Apa tadi namanya, handphone. Nah, tadi tuh handphone kita buat HP1 sama dengan new handphone. Kasih buka kurung, kemudian diakhiri titik koma. Nah, dan HP1 tadi titik merek sama dengan mereknya kita
kita buat Acer ya teman-teman, Acer, dan kita akhiri dengan titik koma. Nah setelah itu kita buat sistemnya, sistem out println. Ini untuk outputnya ya teman-teman, println kurung kurawal merek handphone titik 2 mereknya teman-teman, nanti dia akan muncul mereknya yaitu Acer. Satu nah kita coba ya teman-teman, kita run, tapi sebelum itu kita simpan dulu guys. Kemudian kita runkan. Nah ini ya teman-teman, dia akan muncul yaitu merek handphone Acer. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode ya teman-teman. Nah metode itu sendiri merupakan sebuah blok program terpisah. Dia di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuan metode itu memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil, sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Nah, langsung saja, metode yang kita gunakan ini merupakan metode konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah metode khusus yang akan dieksekusi saat pembuatan objek instan. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Nah, kita buat di sini, kita mulai codingannya teman-teman. Kita mulai di sini, kita digunakan handphone ya. Handphone. Kemudian data string. Nah, di sini kita buat input merek ya. Input merek. Kemudian buka kurung kurawal. Mereknya apa tadi? Mereknya yaitu Acer. Jelasin aja dah, kita nggak salah untuk berasanya. Mereknya tadi input merek. Merek. Di mana kita buat teman-teman? Di dalam kurung ini ya teman-teman, kita gunakan dalam sini. Oke. Merek, input merek. Kemudian kita buat untuk sistemnya teman-teman, sistem out println.
Mana sumbernya? Berasa. Kemudian di dalam penilaian ini Kenapa kita buat merek. Wah, jangan lupa kita petik merek. Anita dulu no. Mereknya titik 2. Tanda tambah. Merek. Kemudian sistem ini kita buat di atas aja ya teman-teman. Sistem ini tadi kita delete aja. Delete. Kemudian yang ini tadi, yang di handphone ini, kita ini asertnya kita pindahkan ke sini. Berarti ini kita hapus ya teman-teman. Ini kita buat di sini aser. Coba kita run. Nah ini ya teman-teman, ini tadi merupakan contoh dari metode ya teman-teman, metode konstruktor. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang asesor, mutator, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Saya akan memberikan contohnya dan akan saya jelaskan. Nah, asesor itu mirip dengan konsep getter yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses privat. Nah, kemudian mutator itu mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk merubah data dari variabel atau field yang memiliki hak akses privat. Nah, contoh dari akses mutator dan asesor ini akan saya letakkan di nanti di program inheritance. Inheritance itu merupakan suatu proses menurunkan atau mewariskan sifat. Sifatnya itu merupakan atribut, metode dari kelas utama ke suatu kelas lainnya. Untuk melakukan pewarisan dapat menggunakan keyword extend. Nah, langsung saja kita mulai mengoding ya teman-teman. Ini udah saya buka yang lembaran kita buka di tempat yang tadi, yang tugas Dinda tadi. Package itu new, kemudian Java package. Nah, kita buat di sini namanya inheritance, oke? Inheritance. Oke, finish. Nah, selanjutnya di inheritance ini kita buat Java kelasnya ya teman-teman. Setelah itu kita buat di sini namanya class parent. Class parent. Untuk kita mulai mengoding, kita hapus dulu ini komen-komentarnya itu teman-teman.
Nah, Kamu renang kayak gini. nah, jadi teman-teman, sebelum itu kita buat dulu Java kelasnya ya teman-teman. Dah. Kita beri nama kelas tadi kelas parent, maka ini turunan dari kelas parent itu sendiri, yaitu kelas chill ya. Chill. Kelas chill, oke. Nah, ini kita hapus saja komentar-komentarnya teman-teman. Nah, kemudian kita mulai saja mengoding di kelas parentnya ya teman-teman. Di sini kita gunakan private string alamat. Private string kita gunakan slide alamat, yaitu nama ya teman-teman. Nama diakhiri dengan titik 2. Kemudian kita gunakan public string. Public string get nama. Kamu poli lagi. Apa Gwen? Kemudian buka kurung, kemudian kurung kurawal, kita gunakan return nama. Oke teman-teman. Nah, setelah itu kita gunakan yang pertama public string, yang kedua public void ya teman-teman. Kemudian set alamat, set nama teman-teman. Set nama, dalam kurung itu string nama. Nah, kemudian buka kurung kurawal. Di sini kita gunakan this nama sama dengan nama. Nah, ini nanti kelas parent ini akan kita turunkan ke kelas chill, dimana kelas chill itu nanti dia tidak banyak mengcoding, dia karena otomatis dia terhubung dari kelas parent ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kelas chill. Kita buat di sini kita tambahkan di sini extend class parent, dia karena turunan dari kelas parent ya teman-teman. Kelas parent. Nah, kemudian kita buat Java package-nya ya teman-teman.
Kita kasih nama di sini program ya teman-teman. Intent program. Kemudian finish. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi di sini Java main class ya teman-teman. Kita namakan dengan program. Nah, sekarang kita hapus ini. Kita buat di sini kelas child. Kelas yang kita buat tadi. Kemudian nama 1 sama dengan new class child. Buka kurung koma. Oke. Ini. Oke. Kemudian setelah itu tadi kan yang merah itu sudah kita import. Kemudian kita ketikkan di bawah kelas child itu nama 1, set nama, buka kurung, tanda petik, kemudian namanya itu Dinda Liliana. Kemudian kita titik koma untuk setiap akhir kalimat, kemudian sistem out printlen, kita pilih printlen, kemudian di dalam printlen ini nama 1 yang kita buat tadi sama dengan get nama buka kurung. Kemudian untuk kita coba, kita coba run file ya teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi dia seperti ini dia. Kita codingannya di kelas parent, turunannya di kelas child. Kita lihat di program. Oke, itu contoh dari program inheritance. Oke, maka selanjutnya kita akan lanjut ke codingan setelah inheritance, yaitu encapsulation dan polymorphism. Encapsulation itu merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut variabel ke dalam suatu metode. Pada encapsulation, variabel akan disembunyikan dari kelas dan package lain.
atau privat ya teman-teman, dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya bila menggunakan suatu metode. Oke. Langsung saja kita akan memulai codingan untuk encapsulation ya teman-teman. Di source package source package ini ya, kita gunakan Java package ya teman-teman. Kita kasih nama encapsulation. Finish. Kemudian encapsulation itu kita buat dulu Java class-nya ya teman-teman. Dan kita beri nama PNS ya teman-teman. PNS atau pegawai ya, pegawai negeri ya. Pegawai negeri sipil. Oke. Kita hapus dulu komentar-komentarnya. Di sini kita buat privat ya teman-teman. Privat string nama. Kemudian privat nip ya teman-teman. Nip. Jangan lupa kita kasih kita kasih tipe datanya string ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat cara cepatnya. Untuk ini kita pilih insert kode, kemudian pilih getter and setter. Kita centang semuanya, kemudian generate. Nah, sudah muncul itu tadi insert kodenya. Maka di situ kita buat ada yang perlu kita ubah di nama itu, kita kasih di sini this ya teman-teman. This nah, ini juga ditambah this ya teman-teman, public stringnya nih this.
kita pilih Java package, kita buat di situ program. Oke, finish. Setelah itu kita buat lagi Java main class-nya di encapsulation program. Java main class kita buat di situ namanya encap program ya teman-teman, program sama aja program. Dan selanjutnya kita hapus komentar-komentar ini. Kemudian kita ketikkan di sini. Tadi kita buat pegawai negeri sipil, PNS ya, PNS 1 sama dengan new pegawai negeri sipil, kurung koma. Kemudian tadi PNS 1 itu dot set nama ya kan teman-teman, namakan ya nama, buka kurung tanda petik Dinda Liliana. Yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out Finland. Kita buat di sini PNS 1 titik Vietnam. Jangan lupa tanda petik ya teman-teman. Ini enggak kemudian kita add-kan di situ. Ini juga kita add-kan. Kita di sini juga buat di mana teman-teman, di sini tidak tanda petik teman-teman, tapi tanda kurung. Set nama Dinda Liliana, outnya sistem out get nama, sini nama. Oke, coba kita run file teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, sudah muncul dan berhasil dia munculnya outputnya Dinda Liliana. Kemudian polymorphism, di mana objek bisa memiliki banyak bentuk, bisa dari kelas parent atau superclass, namun value-nya bisa dipanggil menggunakan kelas turunannya. Polymorphism ini sebuah kelas dapat bertingkah laku atau memiliki sifat kelas turunannya. Itu kelas parent objek sama dengan new kelas turunannya. Itu sebagai contoh ya teman-teman. Langsung aja kita buat codingan polymorphism ya teman-teman. Pertama, di user package ini kita buat dulu Java package-nya ya teman-teman.
kita beri nama dengan polymorphism. 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 Kemudian kita buat di sini Java main class-nya ya. Setelah Java packet berarti kita gunakan Java class ya teman-teman. Java class, dan kita beri nama di sini buku. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan codingannya yaitu privat ya, privat string judul. Kemudian privat string nulis. Setelah itu, setelah penulis, kita buat tahun. Nah, setelah itu kita buat lagi di situ codingannya, yaitu kita insert kode ya teman-teman, cara cepatnya. Nah, di situ kita buat lagi di polymorphism-nya, yaitu Java class lagi. Dan kita beri nama dengan judul tadi itu misalnya novel ya teman-teman. Kemudian setelah novel kita tambah lagi satu lagi, yaitu buku cerita. Dongeng deh ya kan teman-teman, dongeng. Nah, setelah itu kita buat di sini extend di novel dulu ya teman-teman. Di novel tadi kita kasih extend, buat di situ buku ya teman-teman, buku. Setelah itu kita buat lagi di polymorphism itu Java package-nya, dan kita kasih nama di situ aplikasi itu ya teman-teman. Di aplikasi itu
aplikasi itu kita buat di situ Java kelasnya ya teman, Java main kelasnya, dan kita beri nama aplikasi. Oke. Kita ketikkan di situ buku 1 sama dengan new. Kita buat di situ novel ya teman-teman. Novel. Kemudian garis buka kurung, diakhiri dengan titik koma. Kemudian ini dongeng. Di sini kita buat buku ya teman-teman. Buku. Kemudian buku 1 dot set judulnya apa, misalnya novel Bila Tiba masanya. Bila tiba masanya. Bila tiba masanya. Kemudian di sini nanti jangan lupa kita buat seperti ini ya teman-teman, extend buku seperti di novel, extend buku. Di dongeng juga jangan lupa kita buat extend buku. Kemudian ini bila tiba masanya, itu tadi untuk judul novel ya teman-teman. Kemudian kita buat sistem out Finland buku 1 get judul. Oke, ini kita coba ya teman-teman, untuk kita run file. Ada kesalahan, coba ya teman-teman kita lihat. Boleh bosan dongeng. Novel buku. Coba kita run file. Main Java. Package volume aplikasi, publikas application, static code, buku 1, novel 1. Ini tidak kita satu ya teman-teman, novel. Kemudian buku 1, set judulnya ini huruf besar ya teman-teman, judul Bila Tiba Masanya, kartun. Oke, kita coba kembali run file.
Oke, ini merupakan output dari judul dari novel tadi ya teman-teman. Untuk kita coba bila dongeng, misalnya dongeng kita buat judul di sini Kancil dan Buaya. Oke, kita coba run file. Oke, muncul ya teman-teman dongengnya dengan judul Kancil dan Buaya. Nah, sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.